Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koming Melia Devina, NIM 20180043491, nomor absen 55. Saya akan membahas tentang analisis aspek inovasi dan kreativitas PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Profil perusahaan. JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990 dengan memulai usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan atau impor kiriman barang atau dokumen dari luar negeri sampai pengantarannya ke seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya, JNE merupakan bagian dari PT Tiki yang terlebih dahulu didirikan oleh Suprapto Suparno. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dan didasari oleh berbagai pertimbangan, JNE memisahkan diri dari perusahaan induk untuk kemungkinan berdiri sendiri dan memulai usaha mandirinya di pasar kosmetik. Produk-produk JNE yang pertama ada Diplomat, merupakan kiriman peka waktu yang menuntut pengamanan optimal. JNE menyediakan petugas khusus yang selalu siap mengantarkan sendiri dengan menggunakan mode transportasi tercepat. Layanan yang dikenal dengan sebutan Diplomat ini memungkinkan pengawasan ketat dari petugas kami, mulai saat penjemputan di lokasi pengirim hingga serah terima di lokasi penerima. Yang kedua ada layanan Super Speed, merupakan layanan untuk pelanggan yang memiliki kiriman peka waktu dan harus diberangkatkan segera di luar jadwal rute tetap. JNE dapat memanfaatkan layanan Super Speed atau SS. Layanan ini menggunakan mode transportasi udara atau direct flight atau darat langsung ke tujuan sampai jadwal penerbangan tersedia. Target waktu penyampaian kiriman dengan layanan SS adalah dalam kurun waktu 24 jam sejak saat penjemputan di tempat pengirim. Yang ketiga, yakin esok sampai adalah layanan dari JNE yang mengantisipasi kebutuhan target pengantaran di tujuan pada keesokan harinya dengan menawarkan layanan premium pengantaran dalam waktu 1 hari yang disebut yakin esok sampai atau YES. Dan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas layanan ini, JNE memberikan jaminan uang kembali biaya kirim apabila kiriman tidak terantar pada keesokan harinya. Yang keempat, layanan reguler. Layanan ini diberikan untuk memahami gaya hidup masyarakat modern yang dinamis dan pentingnya nilai-nilai efektif dan efisiensi. JNE melalui layanan reguler menawarkan layanan pengantaran cepat, aman, dan handal sampai ke pelosok Indonesia. Jaringan JNE yang luas dan layanan yang profesional telah terbukti menjadi dukungan yang tepat bagi dunia usaha dan pendistribusian produk dan meningkatkan daya saing. Yang kelima, ongkos kirim ekonomis, merupakan layanan khusus kiriman dengan ukuran besar atau berat. Layanan dengan harga ekonomis ini memanfaatkan mode transportasi kargo, udara, dan angkutan darat menghubungkan kota-kota besar, ibu kota provinsi sampai kabupaten. Analisis aspek inovasi dan kreativitas PT Tiki JNE. Inovasi berbasis infrastruktur. Di Indonesia, salah satu tantangan yang berat adalah kondisi infrastruktur dengan kondisi jalan yang sulit diprediksi, seperti macet, terputus akibat banjir dan longsor, serta berbagai faktor lainnya. Inovasi berbasis kultural. Strategi berbasis infrastruktur yang ditempuh JNE selain terbukti sukses melakukan ekspansi pasar, tapi juga menjadi basis untuk menerapkan ekspansi produk berbasis kultur Indonesia. Pembentukan tim think tank. JNE juga memiliki 2 pemikir, yang pertama business development, yang kedua product development.
Tim Business Development bertugas mencari bisnis-bisnis baru untuk menambah penerimaan perusahaan, sedangkan tim Product Development fokus untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Dua tim inilah yang menjadi penopang perjalanan perusahaan, mengarungi persaingan industri logistik. Yang menarik dari sisi inovasi adalah berkaitan dengan filosofi perusahaan yang ingin menjadi dari kebaikan bagi masyarakat dan pelaku bisnis lainnya. Kreativitas perusahaan pengiriman barang JNE. Sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE telah bertransformasi di era digital untuk dapat terus memenuhi kebutuhan pengiriman paket para customer yang kini meningkat pula dari segi jumlah, ukuran maupun jenis paket. Kebetulan dalam aktivitas pengiriman paket yang dilakukan, customer pun turut meningkat juga dengan pengirim dan penerima paket saat ini dari berbagai macam kalangan maupun usia termasuk pelaku aircraft. Dukungan JNE diwujudkan dalam beragam produk layanan atau fasilitas. Oleh karena itu, kesempatan diberikan Backcraft kali ini menjadi momen istimewa bagi JNE dalam melakukan edukasi mengenai standar packaging, teknologi pengiriman yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan, status pengiriman yang real time, dan yang lainnya. Oleh karena itu, JNE siap mendukung Backcraft untuk meningkatkan daya saing pelaku aircraft di seluruh Indonesia dalam semua hal yang berkaitan dengan pengiriman paket tersebut. Perlahan-lahan JNE menemukan banyak layanan baru yang tidak terpikir sebelumnya. Pada masa di mana perusahaan-perusahaan lain hanya bertumbuh sebesar 10% sampai 15%, JNE mampu tumbuh hingga 20% tiap tahunnya. Hal ini disebabkan dengan inovasi-inovasi yang terus lahir dari JNE. Semua inovasi dan komitmen JNE ditunjukkan untuk mempermudah konsumen yang membutuhkan layanan mereka. Untuk meraih tujuan itu, JNE harus memiliki nilai yang berbeda dari lainnya, sehingga ketika masuk industri logistik, perusahaan menggunakan strategi agresif yang bertumpu pada strategi utama, yaitu taktik yang dilakukan JNE untuk mewujudkan 3 strategi untuk sebenarnya masih tergolong biasa. Taktik seperti ini adalah hal biasa yang juga dilakukan perusahaan lain untuk meluaskan pasar, expanding the market, titik distribusi, dan faktor yang sangat vital. Tawaran ini mendapatkan sambutan yang sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.